Selamat siang, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Job Analysis and Job Evolution Internal Equity 1 atau Analisa Kerja dan Evaluasi Kerja Ekuitas Internal 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rada Sonya Lumban Raja, yang kedua Dina Lamriana Sitompul, yang ketiga Dina Raja Gugu, yang keempat Yesi Gusman. Lanjut ke pembahasan yang pertama. Pengantar. Konsep keadilan terletak di jantung sistem kompensasi bab-bab sebelumnya, lebih khusus bab 4 mengeksplorasi elemen-elemen dan proses yang berkontribusi pada persepsi karyawan tentang ekuitas atau keadilan. Ada 3 jenis ekuitas, yaitu pribadi, internal, dan eksternal. Bab ini berfokus pada ekuitas internal. Selanjutnya, ekuitas internal. Apa itu ekuitas internal? Menurut Meles dan Fay 1988, ekuitas internal adalah kriteria kewajaran yang mengharuskan pengusaha untuk menetapkan tingkat upah untuk pekerjaan dalam perusahaan yang sesuai dengan nilai internal relatif setiap pekerjaan. Dalam praktiknya, organisasi secara tradisional berfokus pada konten dan kontribusi pekerjaan. Dalam menentukan nilainya, konten pekerjaan mengacu pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman, dan upaya yang diperlukan dalam pekerjaan, yang merupakan spesifikasi pekerjaan, misalnya, pekerjaan yang mengharuskan pemegangnya memiliki gelar sarjana. Alat dan proses untuk memastikan ekuitas internal. Proses utama untuk menentukan nilai suatu pekerjaan relatif terhadap pekerjaan lain dalam organisasi adalah evaluasi pekerjaan. Untuk mengevaluasi suatu pekerjaan, seseorang harus memiliki data yang memadai tentang nilai pekerjaan itu, tentang kesamaan dan perbedaan tempat. Pengumpulan data ini dilakukan melalui proses analisis pekerjaan. Beberapa dari tujuan ini adalah: 1. Mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan untuk rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, identifikasi perilaku kerja kritis dan tujuan untuk penilaian kinerja. Yang ketiga, mengembangkan program pelatihan. Yang keempat, mengembangkan jalur karir dan memberikan konseling yang melekat dalam program perencanaan karir. Yang kelima, mengidentifikasi tugas kerja dan proses alur kerja untuk merancang atau mendesain ulang pekerjaan. Analisis pekerjaan. Apa itu analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan adalah proses mengumpulkan informasi tentang suatu pekerjaan. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, kondisi kerja, perilaku kerja yang diinginkan, dan kompetensi. Dinyatakan secara berbeda, proses ini berupaya mengumpulkan data. Data hasil analisis pekerjaan disajikan dalam deskripsi pekerjaan, yang juga mencakup pernyataan yang menjelaskan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Prosedur dan metode analisis kerja. Proses analisis pekerjaan adalah proses yang berhasil mengumpulkan informasi yang diperlukan ketika ada input yang tidak bias, setidaknya karyawan yang terlibat langsung dalam kinerja pekerjaan, agar kepercayaan dan kemauan yang dibutuhkan untuk arus informasi yang bebas dapat dihasilkan. Langkah-langkah persiapan tertentu diperlukan. 1. Karyawan harus diberitahu tentang rencana untuk melakukan program analisis pekerjaan. Yang kedua, analisis pekerjaan yang harus mempersiapkan diri untuk melihat pekerjaan dalam perspektif yang tepat dan untuk memahami sifatnya. Yang ketiga, keputusan harus dibuat tentang pilihan metode analisis pekerjaan. Metode analisis kerja yang digunakan adalah 1. Wawancara, 2. Pengamatan, ketiga daftar pertanyaan, keempat buku harian atau log, yang kelima kuesioner analisis posisi.
Deskripsi kerja dan spesifikasi kerja. Deskripsi pekerjaan adalah dokumen yang sangat diperlukan dalam manajemen sumber daya manusia, melayani kebutuhan perencanaan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, desain pekerjaan dan kompensasi. Deskripsi pekerjaan biasanya berisi bagian-bagian berikut. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, ringkasan. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, spesifikasi. Evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah proses menentukan nilai suatu pekerjaan dalam suatu organisasi relatif terhadap suatu pekerjaan lain dalam suatu organisasi itu. Secara spesifik, evaluasi pekerjaan diharapkan berkontribusi pada program kompensasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, dengan memberikan dasar untuk menetapkan tarif uang untuk setiap pekerjaan. Yang kedua, dengan menyelesaikan perbedaan pada nilai-nilai pekerjaan dan tingkat pekerjaan secara logis dan sistematis. Yang ketiga, dengan menciptakan perbedaan nilai yang pasti dan merata untuk setiap pekerjaan relatif terhadap semua pekerjaan lain dalam organisasi. Yang keempat, dengan menempatkan pekerjaan baru atau yang dirancang ulang ke dalam struktur pekerjaan. Yang kelima, dengan memberikan data yang berguna untuk kegiatan-kegiatan seperti survei upah dan gaji, negosiasi tenaga kerja, kepatuhan terhadap undang-undang kesejahteraan upah. Yang keenam, dengan mengidentifikasi tenaga kemajuan karir. Metode evaluasi kerja. Pada dasarnya ada 4 metode evaluasi pekerjaan, yaitu yang pertama, metode peningkat. Dalam metode ini, pekerjaan diberi peringkat berdasarkan nilainya, dari yang paling berharga hingga yang paling tidak berharga. Yang kedua, metode klasifikasi. Metode klasifikasi pekerjaan melibatkan kesempatan kerja di kelas yang telah ditentukan. Setiap kelas memberikan deskripsi yang berkaitan dengan faktor-faktor seperti pendidikan, tanggung jawab, tingkat kesulitan, dan kontak publik. Yang ketiga, metode titik, juga dikenal sebagai penilaian poin dan metode faktor poin. Ini mengevaluasi pekerjaan dengan mengacu pada sistem evaluasi yang memberikan nilai poin ke serangkaian faktor yang dapat dikompensasi. Yang keempat, metode perbandingan faktor adalah metode evaluasi pekerjaan yang paling tidak populer. Tidak lebih dari 11% organisasi yang menggunakannya. Mengelola program evaluasi pekerjaan. Dari diskusi sejauh ini, jelas bahwa meskipun ada klaim objektivitas yang mungkin dibuat, ada subjektivitas yang cukup besar dalam penilaian yang dapat diperlukan dalam 4 metode. Bahkan metode titik yang paling dapat diterima meminta penilaian di hampir setiap tahap, dari pengembangan sistem poin hingga penerapannya dalam mengevaluasi pekerjaan. Pengembangan struktur pekerjaan. Produk akhir dari proses evaluasi pekerjaan adalah struktur pekerjaan. Ia mengatur semua pekerjaan urutan menurun dari total poin evaluasi pekerjaan. Struktur pekerjaan juga menampilkan untuk setiap pekerjaan poin yang ditugaskan untuk faktor-faktor yang dapat dikompensasi. Struktur pekerjaan dapat dilihat sebagai potret organisasi atau pernyataan nilai-nilai pekerjaan. Hasil dari presentasi kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun pengucapan. Saya perwakilan kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan selamat siang.